Bismillahirrahmanirrahim. Sabar adalah amalan yang paling praktis untuk menghapuskan dosa-dosa. Paling praktis menghapuskan dosa-dosa. Apa kata Nabi SAW? Wala yazalul bala bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi aw malihi aw waladihi hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa ujian menimpa seorang lelaki mukmin atau seorang wanita mukminah pada jasadnya, pada hartanya, pada anaknya. Itu ujian melulu sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak punya dosa sama sekali. Kita ini hidup di zaman yang kita selalu maksiat tiap hari. Medsos membuat kita maksiat tiap hari. Saking terbiasa maksiat kita tidak istighfar. Saya sering contohkan masalah memandang aurat wanita. Suatu hal yang terbiasa, padahal Allah mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Ya. Sampai sebagian ulama menjelaskan bahwasanya konsekuensi dari keimanan yaitu kemampuan menundukkan pandangan. Konsekuensi dari keimanan sejati adalah kemampuan untuk menundukkan pandangan. Kenapa? Karena Allah mendatangkan yaghuddu min absarihim dalam bentuk majzum. Kalau orang belajar nahwu, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman, ada fi'il yang ditakdirkan. Ya. Kalau mereka dikatakan kepada mereka tundukkan pandangan, mereka menundukkan pandangan. Jadi yaghuddu itu fi'il jawab ya. Jawab syarat dan itu majzum. Seakan-akan orang beriman itu pasti menundukkan pandangan. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan buktinya ada orang beriman tidak menundukkan pandangan. Maka dijawab oleh sebagian yang lain, maksudnya iman sejati. Konsekuensi iman sejati mampu untuk menundukkan apa? Pandangan. Ternyata kita tidak mampu. Iman kita bermasalah. Di akhir ayat Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian wahai orang beriman seluruhnya. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan, mengumbar pandangan adalah dosa. Saking seringnya kita melihat aurat wanita terbuka, entah rambutnya, entah lehernya, entah tangannya, entah bodinya, entah macam-macam yang kita lihat. Kalau main medsos pasti maksiat, pasti. Saking seringnya sampai kita tidak istighfar lagi, melihat biasa saja, bahkan tersenyum. Harusnya kan melihat astagfirullah. Tapi udah enggak, ucapan itu pun tidak keluar. Kenapa? Saking terbiasanya dengan maksiat. Itu kan dosa sebenarnya. Dosa yang kita sadari tapi kita lupakan. Dosa yang kita sadari itu dosa. Semua orang sunnah salafi kalau ditanya melihat aurat wanita dosa atau tidak, ya pasti bilang dosa. Karena mereka meyakini jilbab itu hukumnya wajib. Pasti tahu semua dosa. Tapi apakah setiap kita yang sudah ngaji kalau lihat aurat wanita ke istighfar? Tidak, kenyataannya tidak. Terbiasa. Kadang sebagian teman-teman canda-canda, saya sering dikirim misalnya di grup candaan, tapi candaan tersebut ada klip ada wanita tidak tutup aurat. Hal biasa, saking biasanya sehingga mereka tidak sangka kalau mereka kirim maksiat, mereka tidak sadar bahwasanya ini yang mereka kirim ini mendatangkan maksiat bagi teman-temannya yang memandang. Mau klip apa kayak jadi terbiasa. Itu baru kita bicara pandangan, belum ghibah, belum namimah, belum macam-macam. Artinya kita ini berlumuran dosa. Nah, di antara cara praktis agar dosa-dosa kita terampuni adalah dikasih ujian kemudian kita bersabar. Ustaz, saya sudah istighfar, istighfarnya setengah-setengah. Sudah istighfar tapi tidak full istighfar sehingga masih banyak sisa dosa. Allah melihat dosa-dosa tersebut, maka ada cara Allah untuk menghapuskan dan itu cara paling cepat adalah dengan dikasih ujian kemudian sang hamba bersabar. Maka kemudian dosa-dosa tergugurkan dengan sangat cepat.